Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya. Apa kabar di Natal 2020? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat saja dan dalam keadaan sukacita dalam menyambut Natal 2020. Dan di mana kita juga akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita dan dengan penuh kemenangan, kita akan membacakan beberapa ayat daripada firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kemenangan demi kemenangan kita akan raih selama kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan yang sesuai dengan jalannya. Jalan Tuhan yang kita tempuh Bapak Ibu Saudara sekalian adalah jalan-jalan yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan sukacita bagi saya dan bagi saudara sekalian. Dalam ayat yang baru saja kita baca, saya memberikan tema renungan firman pada hari ini. Dalam minggu yang keempat, tanggal 27 Desember 2020 adalah minggu yang terakhir dalam tahun 2020. Saudara-saudariku sekalian yang diberkati Tuhan, tema renungan pada hari ini mufakat melawan Tuhan. Kesepakatan dalam melawan Tuhan akan berakhir dengan kehancuran, karena tidak mungkin kita akan mampu melawan pencipta yang menciptakan saudara dan saya. Penciptaan Tuhan bagi umat manusia adalah penciptaan yang paling sangat mulia dan paling sangat tinggi nilai-nilainya. Mufakat melawan Tuhan berarti persengkongkolan, kerjasama untuk menghasilkan sebuah kejahatan. Kejahatan yang kita bangun melawan Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengalahkan pencipta kita. Alasan mengapa orang-orang jahat bermufakat melawan Tuhan. Mengapa rencana-rencana kejahatan terus didengungkan, terus dimobilisasi untuk menghancur sesama, untuk menghancur nilai-nilai keberadaban manusia, menghancurkan nilai-nilai persaudaraan, menghancurkan nilai-nilai persahabatan. Dan ayat-ayat yang kita baca pun tadi menyatakan bahwa yang pertama, raja-raja pun melawan Tuhan. Raja-raja yang ada di dalam dunia ini tidak sadar dan tidak mengerti bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan. Ada yang menciptakan, ada yang menjadikan mereka. Saudara sekalian, kesepakatan musyawarah mufakat yang jahat akan endingnya berakhir dengan kehancuran. Tidak mungkin kita bisa melawan pencipta kita. Raja pun mati, raja-raja pun mati, dan tidak akan bangkit lagi. Mati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai kekekalan yang kita bangun atas nama Tuhan, harus kita pertahankan, harus kita dorong, dan kita bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa kita tidak boleh melawan Tuhan. Raja-raja pun melawan Tuhan, tapi pada akhirnya mereka juga mati. Dan mati tidak bangkit dan bangkit. Mati untuk selamanya. Itu sebabnya saya ingatkan kepada kita sekalian bahwa nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai iman harus terus kita dorong untuk tidak boleh kita melawan Tuhan. Tidak boleh kita buat persengkongkolan untuk melawan Tuhan. Akan melahirkan kejahatan, dan kejahatan yang kita lakukan berakhirnya di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya.
Selain raja bermufakat melawan Tuhan, saudara-saudara, pembesar-pembesar pun, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin, untuk membawa masyarakat, untuk membawa orang lain, harusnya kepada nilai-nilai kemanusiaan, kepada jalan-jalan Tuhan yang benar, tetapi dibengkokkan. Terjadi penyimpangan, terjadi persundalan, terjadi keributan, kerusakan, dan orang menjurus kepada hal-hal yang jahat di dalamnya. Para pembesar-pembesar pun yang mengatur sistem pemerintahan di dalam dunia ini, mereka bersepakat melawan Tuhan, dan pada akhirnya mereka juga mati. Dan mereka mati dan mereka tidak bangkit-bangkit. Tapi ada satu pribadi, Yesus Kristus namanya, pencipta langit dan bumi. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia bersyafaat untuk saudara dan saya. Mari, berapa banyak Bapak Ibu, saudara dan saya yang selama ini di tahun 2020, selama 365 hari, pekerjaan kita hanya melawan Tuhan. Pekerjaan kita hanya memberontak. Pekerjaan kita hanya merendahkan Tuhan. Pekerjaan kita hanya melecehkan Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Saya mau membantu saudara, menuntun membawa saudara dari jalan yang jahat kepada jalan-jalan Tuhan yang benar. Dan saya akan berdoa buat saudara. Lihatlah Bapa dalam sorga, tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan yang terangkat pada hari ini, mereka datang dengan persoalan, dengan beban, dengan tantangan hidup, dengan duka cita, dengan kesulitan, kesusahan, dengan sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter dunia. Tapi Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kalau mereka ada yang datang dengan sakit penyakit, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, bahkan kanker, tumor, leukemia sekalipun, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, pulih oleh darah Tuhan Yesus, kami menjadi sembuh. Haleluya. Oleh air bilur Tuhan Yesus, kami mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, biji matanya Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput membawa kami semua masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, saya langsung menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan pelayanan Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi 17143, Jawa Barat, Indonesia. Ibadah diadakan 2 kali. Setiap minggu diadakan 2 kali. Ibadah pertama dimulai jam 9 pagi. Ibadah kedua dimulai jam 10 pagi. Setiap jam ibadah yang dilakukan oleh Gebita News Oke hanya 1 jam dalam setiap kali ibadah. Ibadah-ibadah yang lain dari hari Senin sampai hari Sabtu ada beberapa pelayanan yang kami lakukan lewat Zoom, baik itu terhadap jemaat maupun terhadap para pelayan-pelayan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, informasi yang kedua bertalian dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Persembahan persepuluhankah? Persembahan ucapan syukurkah? Persembahan tantangankah? Persembahan untuk pembangunan gereja Tuhankah? Persembahan diakoniakah? Persembahan dana penginjilankah? Persembahan dana misikah? Persembahan dana gerakan Rp1.000? Kami akan menerima dengan sukacita dan Tuhan akan memberkati saudara dan dapat ditransferkan ke Bank BCA Bekasi
dengan nomor rekening Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Tuhan akan memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dan shalom.